Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi walaupun tanpa saling melihat satu dengan yang lainnya. Kita masuk di materi yang pertama untuk semester genap. Diharapkan keaktifan dari semua untuk tetap mengikuti materi. Ketika pun ada pertanyaan bisa melalui WA di Japri atau jalur pribadi, atau bisa juga melalui grup. Materi pertama kita, karya Allah dalam kepelbagaian. Referensi Alkitab 1 Petrus 3 ayat 15, Galatia 3 ayat 28, Kejadian 1 ayat 28, dan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Mulai dari 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kemudian Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dan Kejadian 11 ayat 1 sampai 9, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke segala timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu batu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau-balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau-balakan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dari 4 pembacaan yang ada, tentu memiliki kaitan yang erat dengan materi kita, karya Allah dalam kepelbagaian. Apa yang maksud dari kepelbagaian? Kita lihat dulu dari Kamus Bahasa Indonesia, arti kata kepelbagaian adalah keberagaman. Arti lainnya kepelbagaian adalah keanekaan. Berarti di sana kalau namanya keberagaman berarti adanya perbedaan, tidak sama. Dalam hubungannya dengan Alkitab, kita lihat bersama, manusia diciptakan dalam berbagai keunikan dan perbedaan. Berbagai keunikan serta perbedaan itu merupakan ciri khas dan identitasnya. Manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah memiliki harkat dan martabat yang sama. Berbagai perbedaan yang tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Jadi
ketika kita belajar karya Allah dalam kepelbagaian, berarti kita bisa melihat bahwa dari acuan yang tertuang di sini, kita sadari benar bahwa tidak ada manusia yang sama. Kita hidup di dunia ini dengan latar belakang suku yang berbeda. Sudahlah suku yang berbeda, tapi baru aja saja kita berbeda. Sekalipun anak kembar, pasti tetap ada namanya perbedaan, mau dari sifatnya, tingkah lakunya setiap hari dan sebagainya. Tuh, apa sih karya Allah? Karya Allah adalah kita. Kita adalah ciptaan karya Allah yang paling termulia, ciptaan Tuhan yang paling termulia. Jadi kita di sini dalam mempelajari materi karya Allah dalam kepelbagaian berarti lebih fokus ke bagaimana kita hidup dalam berbagai perbedaan yang ada, baik suku, agama yang kita jalani saat ini. Kita tahu bersama bahwa Indonesia ada berbagai macam suku, budaya, agama yang berbeda-beda. Tidak ada namanya satupun sama. Tidak ada namanya budaya atau suku si A sama suku B budayanya sama, tentu berbeda. Dalam hal ini kita bisa tarik satu pemahaman bahwa tidak ada manusia yang seutuhnya itu sama. Pasti ada namanya keunikan dan perbedaan, dan bisa kita lihat bahwa makhluk ciptaan Allah itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Berbagai perbedaan tidak mengurangi harkat dan martabat seseorang. Kembali lagi, walaupun kita semua dilatar belakangi dengan suku, budaya, dan bahasa daerah yang berbeda-beda, tapi di hadapan Tuhan tetap kita memiliki harkat dan martabat yang sama. Kita ini sama-sama ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita lihat penjelasan dari kitab Petrus. Kuduskanlah Kristus, 1 Petrus 3 ayat 15. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu dan memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi hendaklah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni. Dari ayat ini kita bisa mengambil satu pemahaman bahwa kita sebagai karya Allah yang paling mulia, yang diciptakan dalam berbagai keunikan, berbagai macam perbedaan, seharusnya kita mengucap syukur dengan mengkuduskan Kristus dalam hati kita, dan kita siap sedia dalam memberikan pertanggungjawaban. Memberikan pertanggungjawaban di sini apa maksudnya? Apapun yang kita lakukan di dunia pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Bagaimana kita berlaku? Ketika kita memahami benar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia dalam berbagai keunikan yang kita miliki, baik kekurangan kita, kelebihan kita, tentu kita harus tetap berusaha hari demi hari mengkuduskan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Tuhan. Bisa kita baca, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi hendaklah dengan lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Sebelum kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, pasti dalam kehidupan sehari-hari kita harus mempertanggungjawabkan juga
terhadap orang-orang di sekitar kita. Contoh kecilnya saja, ketika kita hidup dengan lingkungan yang berbeda, kita menceritakan atau melakukan suatu kegiatan dan menceritakan kepada si A, tentu itu sama halnya kita harus bertanggungjawabkan sama si B. Jika belum menanyakan hal tersebut, kita harus melakukannya, juga mempertanggungjawabkan juga sama B dengan menceritakan atau mengatakan hal yang sama. Itu contoh kecil saja, misalnya juga dalam asrama, kehidupan misalnya hidup dalam asrama pasti ada namanya perbedaan. Bagaimana kita memaknai bahwa kita ini karya Allah yang sangat mulia, maka dalam berbagai perbedaan keanekaragaman yang dimiliki setiap orang yang satu tempat tinggalmu, maka kamu harus menunjukkan yang terbaik, apa yang Tuhan mau, dengan tidak melakukan apa yang tidak Tuhan mau. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar menunjukkan bahwa kita benar-benar karya Allah, bukan karya hanya manusia yang hanya manusia, bukan Allah gitu. Dalam hal ini bahwa jika kita memaknai bahwa kita benar-benar karya Allah dalam berbagai perbedaan yang kita miliki di lingkungan kita, maka kita berusaha melakukan yang terbaik, melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita lihat karunia Allah dalam keperbedaan. Setiap orang pasti otomatis memiliki karunia. Ketika Allah menciptakan manusia, pribadi lepas pribadi memiliki karunia yang berbeda-beda. Apa yang dimiliki sama A belum tentu dimiliki sama B, dan sebagainya. Menurut Edukator Jurnal tahun 2008, perbedaan dan keberagaman adalah karunia dari Allah pencipta yang dinyatakan Allah dalam Yesus Kristus melalui karya penebusannya. Ia memulihkan dan memperbaharui kesatuan yang sudah ada pada awal penciptaan. Kepelbagaian juga memperoleh tempat ketika pada hari Pentakosta para rasul dan orang percaya dimungkinkan berbicara dalam berbagai bahasa. Dan Galatia 3:28 dikatakan tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, semua orang dari berbagai bangsa, budaya, warna kulit adalah satu komunitas yang berada dalam jangkauan keselamatan yang dianugerahkan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi kita hidup walaupun dalam berbagai keunikan, perbedaan itu adalah karunia Allah. Tapi jangan memandang satu dengan lainnya bahwa kamu ini dari golongan A, di golongan A saja, atau kamu ini B, kita kumpul di B saja. Seharusnya kita memaknai semua itu adalah sebagai karunia dan saling hidup damai dengan melakukan apa yang Tuhan mau dalam berbagai perbedaan yang ada. Allah mengasihi semua ciptaannya, ia juga merencanakan keselamatan bagi semua bangsa tanpa kecuali. Oleh karena itu, tiap orang percaya dipanggil untuk menanggapi kasih dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus dengan membangun solidaritas serta kebersamaan dengan orang lain tanpa memandang berbagai perbedaan yang ada. Inilah yang dimaksud. Kita membangun solidaritas tanpa memandang perbedaan, baik mau suku, agama, ras, dan golongan. Dengan demikian, identitas sebagai murid Yesus Kristus semakin nyata. Bergaul
dengan orang lain yang berbeda dengan kamu, malah semakin memperkaya pengalaman hidup kamu sekaligus memperteguh identitas kamu sebagai murid Yesus Kristus. Jadi, walaupun dalam berbagai perbedaan, kamu harus tetap, atau kita semua harus tetap menyatakan bahwa saya ini karya Allah. Saya ini murid Yesus Kristus yang menyatakan segala apa yang Yesus Kristus lakukan dalam kehidupannya, apa yang Tuhan Yesus lakukan, maka kita seharusnya benar-benar menunjukkannya dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa memandang kekurangan yang kita miliki, tanpa memandang bahwa kita ini semua berdosa, tapi seharusnya kita harus benar-benar mensyukuri, benar-benar memaknai bahwa kita adalah karya Allah, kita adalah karunia dari Allah pencipta yang dinyatakan dalam Yesus Kristus melalui karya penebusannya. Maka kita ini berharga, maka lakukanlah segala sesuatu yang berharga, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kiranya dapat mengerti untuk materi yang pertama ini. Artinya bahwa kita harus memaknai benar siapa kita. Kita adalah murid Tuhan Yesus, maka dalam berbagai perbedaan yang ada, kita benar-benar menjadi teladan, benar-benar mencerminkan teladan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jika ada yang belum paham, bisa bertanya lewat grup WA dan tugas akan ditampilkan di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Shalom.